kita mengucap syukur. Hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa dikasih nafas. Itu karena kasih Tuhan. Tuhan kita baik dan Dia sangat baik. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu Bapa Dia peliharaku. Sudah memelihara kami, Tuhan sudah melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara keluarga kami. Biarlah Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Yeay. Haleluya. Kita sudah berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Tapi adik-adik harus tahu, Tuhan menciptakan apa aja? Iya, semuanya, baik cakrawala, binatang, manusia, semua Tuhan ciptakan. Semua Tuhan ciptakan, semuanya baik. Kita nyanyikan singa, gajah, rusa, beruang. Oke, Kak Ida. Ya, siapnya. Singa, gajah, rusa, beruang, Tuhan yang ciptakan. Jerapah, kodok, kucing, kambing juga Tuhan ciptakan. Dan semua binatang Tuhan yang ciptakan. Dialah Yesus, Tuhan pencipta atas segalanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih-Nya. Aku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Ku bersyukur karena kasih-Nya. Aku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Stop. Adik-adik, Kak Erin pengen buka suara nih. Ini suara apa nih? Hah? Apa? Betul, anjing. Nah, kalau ini apa? Apa? Monyet. Ya, apa lagi ya? Apa lagi? Kucing. Ya, yuk kita nyanyikan semuanya bagi berdiri. Yuk, semuanya bagi berdiri. Yeay. Yeay. Ya. Singa, gajah, rusa, beruang, Tuhan yang ciptakan. Jerapah, kucing, kucing, kambing juga Tuhan ciptakan. Dan semua binatang Tuhan
Tuhan yang ciptakan. Jarak pada kucing kami juga Tuhan ciptakan. Yeay, semuanya. Dan semua binatang Tuhan yang ciptakan. Dialah Yesus, Tuhan pencipta atas segalanya. Semuanya. Ku bersyukur karena kasih-Nya. Aku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Yeay. Ku bersyukur karena kasih-Nya. Aku diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Semuanya. Aku pun diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi semuanya. Aku pun diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semua Tuhan menciptakan baik. Ada saatnya kita untuk berduduk diam, untuk dengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya siap? Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya sungguh-sungguh adik-adik. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Semuanya bangkit berdiri. Gak ada yang duduk, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya lipat tangan. Ya, gak ada yang lihat kiri kanan. Semuanya matanya ditutup. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Tuhan baik. Tuhan sudah menciptakan kami. Tuhan sudah pelihara kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu boleh bertumbuh dan hidup kami boleh dipelihara oleh Tuhan dan kami bisa berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua katakan amin. Halo semuanya, udah lama ya kita nggak ketemu. Kali ini sebelum Cica mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa beribadah lagi, bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti Tuhan, kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup kita. Berkati keluarga kami Tuhan, yang baik mama atau papa yang menemani kami
saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Cica mau cerita tentang seorang bapak yang namanya Nuh. Bapak Nuh ini adalah seorang bapak yang sangat mengasihi Tuhan. Bukan dia sendiri aja yang mengasihi Tuhan, tapi semua keluarganya mengasihi Tuhan. Ada istrinya, ada anak-anaknya, ada menantu-menantunya, semua mengasihi Tuhan. Tidak sama seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya orang-orang di sekitarnya suka berbohong, suka mencuri, suka berbuat jahat dan tidak mengasihi Tuhan. Nah, jadi cuma ada satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Nuh yang mengasihi Tuhan. Sekelilingnya tuh semuanya gak bagus tindakannya, gak mengasihi Tuhan. Pada suatu hari Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera itu kapal yang besar banget. Pokoknya ya, bisa ukurannya tuh bisa kayak kapal besar, bisa masuk. Semua orang bisa masuk. Nah, tapi Tuhan meminta untuk Nuh ini membangun bahtera karena Tuhan akan mendatangkan hujan yang sangat lebat yang akhirnya menyebabkan banjir. Banjirnya tuh bukan banjir yang sedengkul doang atau seleher, sepundak. Enggak. Banjirnya itu sampai kita itu udah kelelep, nggak bisa berenang lagi. Nah, kenapa Tuhan bikin hujan kayak gitu sih? Tuhan mau kasih pelajaran buat orang-orang. Tuhan akan memusnahkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang tadi tuh yang Cici sebut sebelumnya, yang berbohong, mencuri. Yang itu Tuhan akan memusnahkan mereka. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera di tengah hutan. Pas Tuhan suruh Nuh untuk buat bahtera, Nuh langsung lakuin saat itu juga. Dia langsung ajak anak-anaknya untuk membantu dia untuk membangun bahtera. Dia datang ke hutan, dia ketok-ketok, dia tebang pohon, dia ambil pohonnya, dia ketok-ketok lagi. Akhirnya menjadi ukuran-ukuran, lalu ditempel-tempel jadi sebuah bahtera. Pas dia lagi bikin, dia lagi ketok-ketok, ada orang lewat. "Ngapain, Pak?" kata orangnya. Nuh bilang, "Aku lagi buat bahtera karena Tuhan akan mendatangkan hujan yang sangat besar, akhirnya jadi banjir. Nah, bahtera ini Tuhan suruh agar aku bisa masuk ke dalamnya, tidak kena kebanjiran." "Oh, begitu ya. Mana mungkin sih orang langit cerah begini. Langit cerah kayak gini, kalaupun hujan juga paling cuma sebentar, nggak mungkin lama banget. Tapi Tuhan tetap suruh aku buat kayak gitu, jadi aku lakuin aja." Yaudah, akhirnya orang-orang itu tetap ngeledekin Nuh. Orang aneh, udah bikin bahtera, bikin kapal di daratan lagi. Gimana caranya bisa ngapung? Kan kapal itu tempatnya di air. Lalu Bapak Nuh tetap buat, akhirnya sampai rajin, semuanya ditempel. Akhirnya bahtera itu pun selesai. Nah, bahteranya udah jadi kan. Bapak Nuh ngajakin orang-orang yang tadi ngeledekin dia itu untuk masuk ke bahtera yang udah dibuat tadi. Tapi mereka nggak mau. Ya udah, akhirnya Bapak Nuh nggak maksa. Nah, sebelum Bapak Nuh masuk ke dalam bahtera, Tuhan berkata sama Nuh, "Bawalah semua binatang yang ada secara berpasangan." Berpasangan itu yaitu jantan dan betina. Kalau di manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, semua binatang ini harus masuk ke dalam sana biar aman. Lalu ada binatang yang masuk itu dari hutan, ada gajah, ada singa, ada jerapah, ada macan, ada badak. Nah, binatang-binatang ini aja yang ukurannya besar dan tinggi banget aja bisa masuk ke dalam itu. Berarti baterainya super duper besar banget. Setelah itu akhirnya mereka semua binatang udah masuk, Bapak Nuh masuk, yaitu Bapak Nuh masuk sama keluarganya, yaitu ada Bapak Nuh, istrinya, anaknya ada 3, dan anak-anaknya ini punya istri 3 juga. Jadi totalnya ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Tapi setelah Bapak Nuh dan keluarganya masuk, Tuhan menutup pintu bahtera. Nah, bukan manusia, bukan Bapak Nuh nih yang nutup, tapi Tuhan sendiri yang langsung menutup pintu bahtera tersebut.
setelah semuanya udah masuk di dalam, Bapak Nuh dan keluarganya ngatur binatang-binatang ini untuk masuk ke kamarnya, ke ruang-ruangannya sesuai jenisnya ya, kayak gajah sama gajah, kucing sama kucing per kamar di peruangan. Setelah itu ada binatang udara kayak burung-burung, capung, kupu-kupu masuk lewat jendela bahtera. Setelah semua binatang udara sudah masuk, Bapak Nuh tutup jendelanya. Setelah semua sudah tertutup, akhirnya langit mulai gelap. Hujan udah turun. Pertama gerimis, lama-lama deras, dan akhirnya deras banget. Udah deras banget ini. Lama-lama air menggenang, akhirnya banjir tinggi. Akhirnya manusia udah tenggelam. Jadi manusia orang-orang yang tadi ngeledekin Bapak Nuh itu yang gak masuk ke dalam bahtera udah tenggelam, udah nggak selamat karena dia nggak mau ikut. Lalu rumah udah mulai tenggelam. Akhirnya pohon-pohon udah mulai tenggelam. Akhirnya semua udah nggak kelihatan, cuma ada air doang. Akhirnya Bapak Nuh di dalam bahtera, diam di dalam bahtera terus gitu sampai akhirnya hujan mulai berhenti. Tuhan akan memberikan suatu tanda itu berupa pelangi. Jadi kalau habis hujan ada pelangi kayak gitu, pelangi yang merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila kayak gitu. Lalu Bapak Nuh nunggu sampai airnya mulai surut. Akhirnya setelah airnya surut, Bapak Nuh bahteranya ini tiba-tiba mendarat di gunung. Jadi ada gunung. Nah, berhenti di sini. Setelah itu Bapak Nuh selesai. Habis itu semua keluar semua binatang. Jadi binatang-binatangnya itu untuk melanjutkan keturunan. Jadi kalau binatangnya itu nggak ada, ya udah habis semua binatang, nggak ada lagi. Setelah semua selesai, semua sudah keluar dari bahtera, Bapak Nuh mengajak keluarganya untuk memberikan persembahan dan berdoa kepada Tuhan bahwa tanda ucapan syukur dia masih bisa selamat, masih bisa melihat daratan lagi. Nah, ingat pelangi tadi. Nah, pelangi itu tanda dari Tuhan, yang artinya aku tidak akan menurunkan banjir besar lagi. Nah, itu artinya tanda Tuhan, maksudnya kasih pelangi. Lalu Nuh sudah mengerti semuanya, semua sudah selamat, semua bisa hidup di daratan lagi, nggak usah di bahtera. Nuh bersyukur dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar tentang ketaatan Bapak Nuh terhadap perintah Tuhan. Nah, kita di sini bisa contoh taat kepada orang tua. Misalnya orang tua suruh kita makan sayur, makan buah, belajar. Nah, karena orang tua kita ini tahu apa yang baik untuk kita. Nggak mungkin orang tua kita itu nyuruh kita yang enggak. Misalnya mama suruh, kamu jangan makan ya. Nah, kan itu nanti kelaparan, bisa sakit. Orang tua nggak bakal kayak gitu. Begitu juga sama Tuhan. Tuhan akan memerintahkan kita sesuatu hal yang baik untuk kita karena Tuhan sayang kepada kita. Jadi Tuhan nggak bakal kasih kita sebuah yang harus kita lakukan itu tindakan yang mencelakakan kita. Maka dari itu kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, kita ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya ada di Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, atas berkat-Mu Tuhan, atas kesehatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar ketaatan Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.